Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah dengan tema kita kali ini yang menghantarkan ke liang lahat bukan kemewahan, melainkan selembar kain kafan. Masya Allah, tabarakallah, temanya sangat menarik sekali hari ini. Dan izinkan dulu nih saya untuk menyapa Ustadz hari ini. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ustadz, temanya ini menarik Ustadz. Yang menghantarkan kita tuh bukan kemewahan Ustadz, tapi ternyata kain kafan. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan amal ibadah yang baik dan akhirnya mendapatkan surga Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang menghantarkan ke liang lahat bukan kemewahan, melainkan selembar kain kafan. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita semua pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Banyak orang sibuk menyiapkan kehidupan dunia yang sementara, tapi sedikit orang yang menyiapkan bekal untuk akhirat yang selamanya. Maka kata Nabi SAW, siapakah manusia yang paling cerdas? Ternyata manusia yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Maka mohon maaf, jangan pernah mengukur bahagianya seseorang dengan harta dunia yang mereka miliki. Karena sesungguhnya harta dunia yang mereka miliki tidak lantas menjadi bekal terbaik saat nanti dia pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, apabila manusia meninggal, maka akan ada 3 hal yang mengikutinya ke alam kubur. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, dan hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. 2 balik, 1 ikut ke dalam. Apa yang balik? Keluarga. Apa yang balik? Harta. Betul apa betul? Bunda meninggal, kira-kira suami bunda ikut atau enggak? Suami bunda meninggal, bunda mau ikut enggak? Karena pada akhirnya saat ajal datang semua akan pergi menghilang, betul? Harta ikut atau pergi? Ikut atau pulang? Harta yang punya rumah besar, apakah dikubur sama rumah-rumahnya? Yang punya mobil mewah, apakah dikubur dengan mobil-mobilnya? Berarti yang kita kumpulin, yang kita siapin, yang kita pertahanin, yang kita bela-belain, capek luar biasa nyari urusan dunia. Padahal dunia yang kita cari itu tidak akan dibawa mati untuk kita, betul? Maka pertanyaannya, jangan sibuk menampilkan kemewahan seakan-akan engkau bahagia dengannya. Karena pada akhirnya saat kita kembali ke liang lahat, bukan kemewahan yang akan kita bawa, tapi kain kafan yang akan kita pakai. Betul? Ibu punya pakaian sebagus apapun, mohon maaf, dress code nanti cuman kain kafan. Betul? Ibu punya kerudung sebagus apapun, punya baju sebagus apapun, bahkan mohon maaf, ibu punya kaos kaki yang mungkin gak ada harganya itu, ketika nanti boleh gak dipakai? Enggak, yang dipakai hanya 2 helai kain kafan kita yang akan mengantarkan kita ke alam kubur.
Ini pesan buat kita. Yang dikasih dunia jangan sombong. Betul? Yang tidak punya dunia jangan putus asa. Betul? Yang punya jabatan jangan sombong. Betul? Yang tidak punya jabatan jangan putus asa. Karena pada akhirnya setelah mati nggak dibawa tuh viralnya. Nggak dibawa tuh terkenalnya. Betul? Begitu sebaliknya, yang hari ini sedang terhina, sedang di titik terendah dalam hidupnya, jangan putus asa. Karena Allah tidak melihat orang karena hartanya. Allah tak melihat orang karena jabatannya. Tapi Allah melihat orang karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu dan rupamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Maka selama hidup jadilah orang baik, siap? Karena orang akan mengenang kebaikan kita. Bahkan saat kita hidup, orang tahu kebaikan kita. Bahkan setelah kita meninggal pun, orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang saat lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum, tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa bisa menangis? Karena orang kehilangan orang baik selama hidupnya. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah lapangkan alam kubur kita. Allah terangi alam kubur kita. Dan Allah jadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Dan bekal terbaik bukan harta tapi takwa. Bekal terbaik bukan jabatan tapi ketakwaan. Mudah-mudahan selama kita diberikan kesempatan hidup, terus menerus menjadi orang yang bertakwa dan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati Tenangkan Bunda. Siapa yang ingin ditenangkan hatinya? Tunjuk tangannya. Masya Allah, banyak banget ya yang ingin ditenangkan hatinya. Tapi berikan kesempatan dulu untuk bintang tamu kita hari ini. Di sini ada Ridho Ilahi dan istri tercintanya Anindya sedang mengandung juga sekarang ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ridho gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira sudah datang ke sini. Apa nih kira-kira yang ingin ditenangkan hatinya sama Ustadz Hilman yang memang udah ahlinya menenangkan hati para wanita. Tapi laki-laki juga bisa ya Ustadz ya? Laki-laki bisa juga kok Ridho. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, aku Ridho dan wanita yang di sebelah aku yang cantik. Luar biasa ini istri aku Anindya Caroline. Ibu juga cantik kok. Jadi gini Ustadz, kita baru menikah tahun ini. Alhamdulillah Januari kemarin kita menikah dengan sederhana. Karena kita juga bingung waktu resepsi adat apa yang mesti kita pakai. Karena aku sendiri asalnya dari Padang. Istri aku ini ibunya Jawa, papanya Amerika dan dia besar di Bali. Jadi kita bingung, akhirnya kita memutuskan untuk menikah di Padang di rumah orang tua aku secara sederhana. Tapi menuju ke pernikahan itu juga unik sih sebenarnya Ustadz. Ini intermezzo aja. Aku kenal sama istri waktu lagi syuting bareng. Tapi bukan cinlok ya, bukan cinlok ini. Karena waktu itu kita masih punya pasangan masing-masing, pacar masing-masing. Terus singkat cerita kita saling kenal, setahun pacaran kita tuh berantem terus Ustadz. Dari hal kecil,
masalah sepele, sampai bahkan salah paham aja itu bisa jadi masalah besar. Akhirnya di satu ketika, di satu titik kita tuh nyerah, udah putus asa. Kita sama-sama memikirkan, kita ngambil keputusan. Ini kalau mau pisah, pisah sekalian. Atau kalau mau balikan, kita nikah. Tapi Ustadz di sisi lain, aku bisa dibilang masa lalu aku tidak baik. Aku punya masa lalu yang sangat buruk banget, yang sangat memalukan sebenarnya untuk aku ceritakan. Aku pernah terjerumus ke hal-hal negatif. Bahkan aku pernah melakukan kesalahan membuat konten untuk sensasi agar mendapatkan viewers. Sebenarnya malu aku ngomong dengan konten berpacaran vulgar. Tapi itu pelajaran buat aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini juga masalah bagi keluarganya istri aku. Karena mempertanyakan apakah Ridho itu benar-benar sudah berubah dari masa lalunya. Tapi dengan diyakinkan oleh Anindya selama setahun pacaran kalau aku sudah berubah, akhirnya keluarganya yakin dan alhamdulillah kita nikah sampai sekarang diberi rezeki, buah hati. Apa sih yang membuat Mbak Andin pada akhirnya yakin mau terima Mas Ridho sebagai seorang suami? Sebenarnya dari awal kita menjalin hubungan aja dia baik sebenarnya. Masalahnya di permasalahan hubungan kita itu di ego masing-masing. Sebenarnya kalau untuk jadi suami dari awal udah kelihatan sih. Karena kita dari awal pacaran emang menuju ke situ pernikahan. Tapi karena ego masing-masing jadi sering berantem. Ya sebenarnya aku yang ngajak nikah ya sayang. Sebenarnya ujungnya saya yang ngajak nikah. Kalau emang mau diterusin kita nikah aja yuk. Karena emang dari awal pacaran dia udah ini apa ya sayang namanya? Udah ngeniatin untuk kalau mau. Iya ya. serius. Sebenarnya dia yang awalnya tapi akunya nggak mau. Tapi karena berantem terus udah yuk nikah aja gitu. Oh malah kamu yang sebenarnya emang ngajak udah nikah. mantep dari awal. Masya Allah ya luar Iya. biasa. Anin, kamu kan pasti sebelumnya udah tahu ya kalau Ridho ini sangat kontroversi sekali sebelumnya ya. Nah itu menjadi ini nggak, menjadi permasalahan nggak sebelum akhirnya kamu menikah di Padang itu gimana? Orang tua merestui atau gimana? Waktu di Padang orang tua ada hadir? Kebetulan waktu itu enggak. Oh nggak hadir. Iya lagi ada masalah kendala. Oh. Jadi lewat video call aja waktu itu. Waktu itu orang lewat tua. video call. Iya. Aku meyakinkan orang tua aku sih pastinya. Mama aku sempet nanya, Ridho kan masa lalunya gitu-gitu, itu gimana? Aku jelasin, enggak kok mas selama sama aku dia banyak Baik kok ya, perubahan Masya Allah. gitu. Apalagi setelah nikah ini dia emang nunjukin perubahannya itu. Sebenarnya dia yang bikin aku tenang karena kemanapun dia pergi kerja aku selalu diajak. Terus kayak semua sosmed gitu-gitu aku yang pegang gitu Masya semuanya. Allah. Luar biasa loh Ridho ini. Sama ATM juga ya. ATM juga ya, ATM itu ya itu paling penting Iya. itu justru. ATM itu paling penting. Bahkan kalau aku ingin membeli sesuatu aja, aku harus izin ke dia walaupun itu untuk kebutuhan aku. Misalnya, sayang minta dong uang 500 buat tol. Selama 7 bulan pernikahan, adem ayem kan udah gak ada lagi perdebatan lagi? Mungkin di awal-awal pernikahan ada sedikit berantem, pengenalan, mungkin kaget after menikah, oh ternyata seperti ini. Oh. Luar dalamnya baru terbuka. Oh. Tapi akhirnya makin kesini kita makin mengerti dan bertambah dewasa ya saya. Apalagi perbedaan usia kita kan 17 tahun, dia 22, aku 39. Iya, jadi aku harus banyak memomong.
Mbak Anin gimana meyakinkan orang tua dan keluarga? Sebenarnya aku punya 2 mama. Mama kandung dan mama sambung. Kalau untuk mama kandung tuh emang agak susah meyakinkan. Bukan ke masalah ridonya, tapi ke akunya, umur aku. Mau siapapun cowoknya juga mama aku, kamu kan baru berkarir di Jakarta, kenapa nggak berkarir dulu, kenapa harus nikah gitu sih. Bukan lebih ke masalah dianya. Akhirnya aku sempat ngomong nggak apa-apa deh Ma, nikah aja dulu gitu kan, siapa tahu. Soalnya kita kan pacaran 1 tahun ya, kayak nikah aja deh Ma. Mungkin ya menghindarin dosa, mungkin belum punya anak dulu tadinya gitu. Nikah aja dulu statusnya dibedain, tapi untuk anak enggak. Jadi aku masih bisa berkarir gitu, tapi ternyata Allah. Dia dikasih rezeki sama Allah. sudah 8 bulan berumah tangga. Apa yang kalian syukuri dengan pasangan yang Allah hadirkan? Lebih tenang, lebih tahu tujuan hidup. Aku punya tujuan hidup sekarang. Aku tahu tempat aku pulang, tempat aku ngadu. Terus sekarang kalau ibadah juga berkali lipat. Apa yang aku lakukan bersama istri aku ibadah. Sholat kita juga jamaah yang biasanya sendiri. Jadi apa-apa semua berdua. Masak bareng-bareng. Kadang apalagi di saat dia lagi mengandung, aku take over semua pekerjaan rumah tangga. Walaupun kita ada ART, tapi maksudnya kamu jangan banyak gerak gitu. Kalau gerak cuma untuk olahraga aja. Ya, menurut aku itu sesuatu yang baru, yang seru, yang udah seru dapat pahala lagi. Mungkin karena umurnya masih 22 ya. Jadi dia masih banyak belajar. Tapi overall yang aku rasain ya ini jawaban dari doa-doa aku. Maksudnya ini yang aku butuhkan. Ternyata benar, kadang apa yang kita minta dan yang diberi itu melebihi apa yang kita minta ternyata. Dan ini yang aku rasain sekarang, Pak. Ada yang mau disampaikan kepada Mas Ridho? Selama 8 bulan ini mau bilang apa? Makasih selama 8 bulan ini udah jadi suami yang baik, calon ayah yang baik, terima aku apa adanya. Semoga kedepannya semakin hubungan kita makin baik, kamunya makin baik, sayang sama aku. Jangan nakal lagi ya. Buat istri aku yang paling cantik nomor 1 di sini, nomor 2 ibu-ibu. Sini aja. Makasih kamu udah memilih menjadi pasangan aku. Aku berharap ini pernikahan pertama dan terakhir aku. Dan ingatkan aku ketika aku salah. Kita sama-sama nyari tabungan buat akhirat. Yang mau aku tanyakan Pak Ustadz, apakah orang seperti aku atau orang-orang yang punya masa lalu yang bisa dibilang buruk atau tidak baik itu pantas menjadi pemimpin rumah tangga di mata Allah? Terus yang kedua, bagaimana cara meyakinkan istri, keluarga atau orang-orang terdekat, bahkan orang-orang di luar sana, kalau aku tuh udah benar-benar tobat dan berubah, bukan cuma ucapan, tapi juga melalui sikap. Kalau Mbak Anin ada yang mau ditanya? Gimana cara membangun rumah tangga yang kokoh jika pondasinya dimulai dari 2 orang yang sama-sama pernah terluka dan banyak melakukan kesalahan? Bunda, ada 3 poin yang ingin coba Ahilman sampaikan. Yang pertama, apakah setiap orang yang pernah punya masa lalu yang buruk punya kesempatan
untuk menjadi orang baik di masa depan? Jawabannya punya. Jangan pernah melihat seseorang tentang masa lalunya, karena setiap orang punya kebaikan untuk masa depannya. Perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sesungguhnya ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kamu lakukan. Maka ingat ya, dosa yang paling besar itu bukan hanya tentang dosanya, tapi dosa yang paling besar adalah saat seorang hamba tidak mau bertaubat kepada Allah, dan saat seorang hamba tidak yakin dengan ampunan Allah. Mas Ridho punya masa lalu, iya. Tapi bukan berarti Mas Ridho tak punya masa depan. Mas Ridho pernah berbuat buruk, iya. Tapi bukan berarti Mas Ridho tak punya kesempatan menjadi orang yang baik. Maka bagaimana caranya? Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya, dan jalani prosesnya untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam hidup. Memang hijrah itu tidak mudah, dan ada yang lebih tidak mudah. Apa? Istiqomahnya. Maka Mbak Anin, jangan melihat Mas Ridho masa lalunya, tapi lihatlah kesungguhan dia untuk bertaubat dalam hidupnya. Dan ingat, taubat kita itu bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Allah. Jangan sibuk membuktikan perubahan dirimu kepada manusia. Karena bagaimanapun akan ada saja manusia yang melihat kita dengan POV yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Betul? Tolong jawab, apakah bisa kita membuat semua orang suka sama kita? Tidak. Apakah bisa kita menyenangkan semua orang? Apakah bisa kita membuat semua orang senang sama kita? Enggak. Maka kita hijrah, kita bertaubat, kita memperbaiki diri. Bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Allah. Kita berbuat baik bukan agar orang ngecap baik ke kita. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Tugas Mas Ridho sekarang jadi suami yang baik. Sayangi istri. Apalagi nanti mau punya anak, hati-hati ya. Jangan jadi suami yang nakal. Jangan jadi ayah yang tidak baik. Apalagi ujian seorang suami itu salah satunya ketika istri sedang mengandung dan ketika istri baru melahirkan. Itu ujiannya luar biasa. Maka nanti Mbak Anin jangan sungkan-sungkan minta sama Mas Ridho yang banyak ya. Biar dia gak keluar-keluar terus ya. Dan para bunda, para istri, jangan jadi beban kalau istrimu banyak minta. Kalau istrimu banyak minta, tanda dia sayang sama kita. Kalau istri banyak minta sama kita, tanda dia cinta sama kita. Kalau bukan sama kita, sama siapa lagi mintanya, betul? Maka harus bersyukur kalau punya istri yang manja sama suami. Bersyukur punya istri yang cerewet sama suami. Lebih baik punya istri yang mau mengungkapkan perasaannya daripada memendam perasaannya. Tapi juga istri harus tahu diri juga ya. Ya kadang-kadang ada bab-bab yang kadang-kadang tidak harus dipaksakan. Termasuk jangan minta sesuatu yang melebihi kemampuan suami kita. Ujungnya permintaannya bukan membahagiakan, tapi justru menyakitkan perasaan suami kita. Dan terakhir, Mbak Anin, Mas Ridho, siapapun kita di masa lalu, semuanya tentang pelajaran. Maka dua orang yang pernah terluka, Allah satukan. Kenapa? Karena boleh jadi luka yang pernah ada di masing-masing orang ini, Allah tutupi dengan kehadiran
pasangan yang hari ini Allah takdirkan. Mas Ridho titip istrinya, bimbing terus. Karena Mas Ridho usianya cukup jauh kan. Kadang beliau jadi kakak, kadang juga jadi ayah, kadang juga jadi sahabat. Dan Mbak Anin harus agak sedikit ya mewajari. Karena udah tua suami Anda kelihatannya. Jadi harus lebih belajar nerima itu. Dan Mas Ridho juga harus paham istrimu masih sangat muda. Dia harus dibimbing, kalau beliau belum bisa masak gak apa-apa. Kalau belum bisa nyuci gak apa-apa. Karena tugas istri itu hanya berapa? Hanya 2. Hanya berapa? 2. 1 taat sama Allah, 2 taat sama suami. Nyuci tugas siapa? Masak tugas siapa? Ngurus anak tugas siapa? Tugas istri hanya berapa? 2. 1 taat sama 2 taat sama. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh masak, rumah tangga itu kalau suami yang baik pasti tidak akan membiarkan istrinya kasar tangannya karena harus mencuci yang banyak. Kalau suami yang baik akan menyiapkan makanan terbaik daripada istrinya harus susah-susah, apalagi dalam keadaan hamil seperti ini. Percayalah, tidak akan pernah habis rezeki seorang suami yang sayang sama istrinya. Mudah-mudahan Mas Ridho, Mbak Anin, rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Pastinya sih belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kedepannya juga fokus untuk berprestasi tanpa harus sensasi atau settingan atau ngejar view dengan segala cara. Maksudnya aku punya tujuan hidup baru, punya istri aku, punya calon anak aku. Untuk kedepannya aku berpikiran bukan dunia aja yang aku kejar, tapi juga akhirat juga. Bersyukur banget. Bersyukurin apa? Karena banyak perubahan dari sebelum nikah sama sesudah nikah. Dia buktiin banget ke aku kalau emang layak jadi suami. Ada yang ingin ditenangkan hatinya? Boleh angkat tangan? Ya boleh silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasanya dipanggilnya Mpok Riri. Saya single mom anak 2. Saya bekerja sebagai host live di rumah. Sambil ngomong anak, sambil jagain anak, sambil cari uang. Saya menikah itu udah 7 tahun Pak Ustadz. Tahun 2019 umur saya di 20 tahun. Niat hati pengen menikah karena pengen dinafkain Pak Ustadz. Mungkin niat yang salah. Mental belum siap, tapi karena ada rasa pengen dihalalin aja gitu Pak Ustadz. Akhirnya 1 bulan kita menikah dikaruniai 1 orang putri. 1 bulan saya melahirkan, keluarlah sifat asli suami saya. Nada kasar, KDRT, dan mungkin istri di luar sana habis melahirkan itu banyak perhatian Pak Ustadz. Itu saya tidak dapat. Dan setelah itu saya memutuskan untuk bertahan karena itu adalah putri pertama kami. Saya memutuskan untuk mencari uang karena suami saya itu tidak bekerja. Tidak ada kemauan untuk bekerja.
Saya bekerja itu memutuskan untuk usaha ayam bakar di rumah. Jadi saya tinggalnya di atas rumah mertua. Di situ saya berjuang gimana caranya saya mencukupi rumah tangga saya sendiri. Dan alhamdulillah usahanya atas ridho Allah juga itu berjalan. Tapi itu nggak berlangsung lama. Tetap saya diperlakukan tidak adil di rumah itu. Banyak tekanan, banyak hal-hal yang seharusnya saya nggak harus diperlakukan seperti ini. Setelah itu saya dikaruniai lagi gitu, seorang anak laki-laki. Saya pikir dengan anak kedua ini nanti suami saya akan berubah, Pak Ustadz. Saya tidak punya pikiran untuk bercerai. Saya hamil 4 bulan, itu ada kejadian yang sebenarnya itu hal sepele sekali, Pak Ustadz. Sepele sekali. Kita mau pergi, itu hujan. Seharusnya kan kalau hujan itu yang memang takdir. Takdir Tuhan aja menyalahkan takdir saya sebagai istri, Pak Ustadz. Saya dimarahin. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada HP yang di kepala saya, Pak. Saya minta tolong dan nggak ada yang nolongin. Di situ saya minta tolong sama keluarga dan mereka nggak mau ikut campur. Akhirnya saya ke jalan sendiri sama anak pertama. Gak lama saya ketemu orang minta tolong. Jadi saya luka sendiri, saya minta obatin sendiri. Saya ke rumah sakit sendiri. Akhirnya saya memutuskan pulang kampung. Di situ suami saya berusaha untuk memperbaiki. Dia selalu minta maaf dan selalu saya maafin karena saya demi anak, Kak. Nah, setelah saya pulang kampung, suami ngajak ngontrak. Setelah mengontrak, saya pikir dia berubah juga, Pak Ustadz. Ternyata tidak. Saya memutuskan untuk bekerja kembali jadi SPG dan suami alhamdulillah saat itu juga mau bekerja. Dan kemudian saling bekerja, akhirnya saya kembali ke rumah mertua lagi. Pas kembali ke rumah mertua lagi, alhamdulillah saya resign kerja dan saya menjadi affiliate. Saya punya studio idaman, saya bisa ngebangun studio saya sendiri. Nggak lama, saya pikir 1 tahun itu saya udah bahagia. Pernikahan ke-7 dan di tahun terakhir ini. Setelah 1 tahun saya alamin, saya akhirnya bisa bahagia, Pak Ustadz. Dengan 6 tahun saya sabar. Saya berpikir semua juga pasti namanya rumah tangga bakalan dilaluin. Asal sabar, saya pikir begitu, Pak Ustadz. Dan tidak ada alasan, selalu kata talak itu terucap. Kalau dalam agama aja 3 kali itu udah gak boleh ya Pak Ustadz. Kalau saya mungkin udah hampir 27 kali, Pak Ustadz. Saya selalu ditalak, tapi selalu saya bertahan karena anak. Akhirnya saya disuruh pergi. Saya bingung, Pak Ustadz, mau pulang kampung ke rumah orang tua. Saya malu, saya yang minta nikah. Masa saya mau ngerepotin juga. Akhirnya saya ngontrak di Jakarta. Membesarkan 2 anak, saya nyari duit sebisanya aja. Dengan saya lab jualan, ngonten, saya belajar mini vlog. Akhirnya saya dapat gaji dari situ. Akhirnya saya sholat malam, saya sholat 2, saya sholat taubat. 1 bulan terakhir, 1 bulan yang lalu Pak Ustadz, hidup saya dirubah Pak Ustadz. Yang tadinya mungkin saya makan aja kesulitan gitu, tiba-tiba live streaming saya itu rame banget. Dan video-video saya FYP semua gitu Pak Ustadz. Dan yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, setiap malam saya melihat anak-anak saya Pak Ustadz.
dalam kegagalan saya sebagai ibu, kegagalan saya sebagai istri Pak Ustadz. Pantas nggak saya dibilang ibu Pak Ustadz? Saya membiarkan anak-anak saya tidak memiliki ayah. Apa dia bisa bahagia tanpa seorang ayah? Pertanyaan kedua Pak Ustadz, yang Allah itu merubah nasib dan rezeki saya itu lewat sholat tahajud dan duha Pak Ustadz. Apakah itu benar Pak Ustadz? Saya niatnya awalnya kan hanya semata-mata untuk memperbaiki kehidupan. Apa itu boleh Pak Ustadz? Dengan niat karena memperbaiki dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, pertama, kadang kita memilih untuk berpisah dengan pasangan, bukan berarti kita berpisah dengan kebahagiaan. Justru kita berpisah karena kita ingin bahagia, betul tidak? Maka kalau kakak bertanya, apakah saya menyakiti anak-anak saya? Jawabannya tidak. Kamu itu tidak gagal, kamu selamat, dan juga kamu menyelamatkan anak-anakmu. Kenapa ibu harus bahagia? Karena bagaimana mungkin ibu bisa membahagiakan anak-anaknya kalau ibu aja tidak bahagia. Maka bertahan karena anak itu jangan dijadikan alasan utama. Bertahan karena anak itu karena kita masih melihat ada kebaikan dari pasangan kita yang bisa bertumbuh dan bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak ada kebaikan, sudah gak mau bertobat, sudah gak mau memperbaiki diri, Mbak minta pisah, justru Mbak menyelamatkan diri Mbak dan menjaga anak-anak Mbak agar tumbuh bersama dengan ibu yang bahagia. Maka sekarang pilihannya adalah terus berjalan. Yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depan. Jangan karena cerita yang pernah menyakitimu lantas membuat kamu menyimpulkan Allah tidak adil dalam hidupmu. Boleh jadi hari ini Mbak jadi affiliate, live streaming Mbak penontonnya banyak, rezeki Mbak juga mungkin bertambah. Boleh jadi ini adalah cara Allah mengobati setiap luka yang pernah Mbak rasakan. Maka untuk siapapun yang sedang terluka, jangan pernah membenci luka. Karena biasanya di balik luka ada cahaya. Allah sengaja mematahkan hatimu. Karena di balik patahan-patahan itu Allah menitipkan kekuatan untuk dirimu. Maka Mbak jadi single moms gak mudah. Jadi single parent itu gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa dilewati. Maka sekarang ada di Mbak pilihannya. Mau jadi ibu yang kuat atau ibu yang lemah? Mau jadi ibu yang terus berjalan atau ibu yang menyerah? Semua ada di Mbak. Dan kalau Mbak sudah memilih kemarin dengan pilihan Mbak karena ada alasan, maka jangan pernah sesali alasan itu. Karena saya percaya di balik pilihan itu ada banyak pertimbangan yang Mbak hadirkan. Yang kedua, bagaimana cara mengganti rasa sakit kita? Jawabannya, gantilah dengan mendekat kepada Allah. Tahajud dan duha adalah amalan yang luar biasa. Sholat tahajud itu adalah sholat yang memiliki 4 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Hanya ada di tahajud. Yang pertama, orang yang ahli tahajud itu diangkat derajatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi dalam hidupmu. Ini pesan, siapapun yang sedang terpuruk, sedang terjatuh, tahajud. Maka tahajudmu merubah hidupmu. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu
orang yang akan ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. Sesulit apapun, kalau Allah yang nolong, jadi mudah. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu dicintai oleh Allah. Kalau bunda sayang, mau jadi hamba yang dicintai Allah, tahajud. Karena yang membedakan antara orang yang soleh dan tidak soleh, salah satunya dia punya amalan sholat tahajud setiap malamnya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dari setiap keburukannya. Termasuk duha. Duha juga luar biasa. Barang siapa yang tidak pernah tertinggal 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Mbak Riri, jangan takut melewati apapun ke depan. Dan jangan pernah mengungkit luka yang pernah ada. Percayalah, Allah sayang sama engkau. Dan Allah juga sayang sama anak-anak. Semoga ada rezeki terbaik yang Allah siapkan. Dan kalaupun nanti ketemu lagi sama orang baru, menurut AA, jangan terlalu cepat memaksa hadir orang yang baru sebelum kita bisa berdamai dengan masa lalu. Nikmati hari-hari ini, pantaskan diri, sampai nanti ada orang lain yang lebih pantas mencintaimu daripada orang yang pernah menyakitimu. Semoga Allah sayangi kamu dan anak-anakmu dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Mungkin susahnya itu kita kan ngontrak dengan anak 2, bayar listrik sampai buat makan gitu. Mungkin awal-awal bulan awal pertama masih oke lah gitu. Mungkin karena kita masih punya tabungan. Dan ketika tabungan itu habis, sampai di titik ada temen yang mau berusaha untuk minjemin untuk di setelah kita lagi berjuang gitu. Sampai pernah ya kita jual barang untuk makan gitu. Kalau memaafkan kayaknya mungkin namanya manusia itu udah, tapi luka batinnya mungkin. Jadi ada trauma yang kayak misalnya dengar suara keras, dengar orang berantem, dengar orang marah, itu langsung kayak merasa flashback aja gitu. Jadi orangnya sudah dimaafkan, tapi perilakunya bikin ngebatin aja gitu. Jasmine sama Adam itu 2 anak itu tuh kayak nggak mau nangis. Kayak penyemangat banget. Terima kasih udah nemenin Bunda dari kita di kontrakan. Bunda berusaha buat nanti kita beli rumah ya Kak, ya Dek. Nanti Bunda bisa beli kendaraan biar bisa jemput kakak sama adik sekolah. Kajian hati, tenangkan hati. Bunda. Ada yang ingin ditenangkan hatinya? Boleh Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firni Ismail. Saya memulai karir Pak Ustadz tahun 96. Umur saya waktu itu baru 16 tahun. Saya dulu syuting 1 hari itu bisa 5-6 lokasi Pak Ustadz. Kadang-kadang udah ada 5-6, ada tawaran lagi. Yang satu digeser ke atas, yang satu digeser ke bawah, dimasukin lagi di tengah ya Pak Ustadz. Kalau sekarang saya pikir mau kemana gitu ya, buru-buru ngebut-ngebut amat gitu ya. Ternyata setelah sadar sekarang tadi seperti Pak Ustadz sampaikan, pulang itu gak bawa apa-apa. Sementara dulu katanya apa tadi, pergi pagi pulang pagi ya, kepala di kaki, kaki di kepala. Setelah kemarin ada pandemi Pak Ustadz, pertama kalinya saya terbesit di pikiran saat ada tawaran stripping sinetron dan ternyata itu cukup viral.
ikatan cinta. Pertama kalinya saya bilang tidak. Walaupun itu nilai nominalnya di-approve ibaratnya gitu. Saya juga bingung, saya psikolog kok kayak konflik batin Pak Ustadz. Yang hitam bilang, kenapa gak diambil? Yang putih bilang, akan ada waktunya kamu keluar tanpa takut kena COVID. Saya memilih di rumah karena anak-anak saya tidak sekolah, full time di rumah online, gak main sama temen. Nauzubillah kalau pulang saya bawa OTG. Saya pengen bawa roti, bawa coklat buat anak-anak. Akhirnya saya memilih tidak. Dari situ, qadarullah saya kecelakaan sepeda. Ada truk bawa galon isi air full dan tidak ikat. Galon isi air 12 jatuhlah berserakan di aspal dan saya sedang pakai sepeda road bike yang tidak mungkin melindas galon. Kena musibah itu saya nggak sadar, 1 jam diselamatkan oleh warga dan pulang ke rumah karena ingin ketemu anak-anak dan takut pasien COVID di rumah sakit. Sudut pandang saya berubah. Saya melihat tadi, saya tidak mau mengejar yang ternyata bukan yang Allah minta. Saya tidak mau mengejar yang ternyata itu tidak ada timbangannya. Bisa jadi saya di rumah pada saat itu saya suapin anak, saya mandiin anak. Itu ada timbangannya. Sementara pada saat dihisap nanti tidak ada ditanya dapat piala citra berapa. Yang ingin saya tanyakan pada saat di fase seperti itu kadang merasa sendiri gitu ya Pak Ustadz gitu. Nah kalau nanti kita tetap berpegangan tadi apa yang akan kita bawa pulang itu hanya itu. Dan kalau sampai akhirnya pun termasuk tadi mungkin kalau Ridho sekarang dengan pasangannya tadi sempat sharing juga tidak ada pasangan saya. Dari awal menikah mungkin orang berpikir kemana gitu pasangannya. Saya ke acara datang misalnya sendiri gitu ya. Karena mungkin Mbak Firni punya suami beda ya dengan Mbak Firni ya. Warna. Beliau agak introvert barangkali. Ya. Mbak Firni pengen terlihat. Betul. Saya menghargai gitu pasangan walaupun kadang tadi ngeliat tuh seru ya segala-gala berdua gitu ya. Kapan buat saya doakan sama Allah gitu kan ya Pak Ustadz. Dan akhirnya belajar juga yang ini ingin saya tanyakan karena tadi kita pulang yang kita bawa hanya amal baik dan kita serahkan semua sama Allah. Belajar mengikis kemelekatan baik itu persahabatan, pertemanan, pekerjaan, bisa jadi juga pasangan. Akhirnya saya belajar pasrah, serahkan semuanya dan ternyata lebih mudah ya. Betul. Semua diatur sama Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Pertama, jalan hidup setiap orang itu berbeda. Maka jangan pernah mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena setiap kaki ukuran sepatunya sama atau berbeda? Berbeda. Tetaplah melangkah dengan ukuran sepatunya sampai kamu menemukan hikmah di balik semua kejadiannya. Yang kedua, konsekuensi yang tidak bisa kita hindari saat kita berjalan di jalan kebaikan, salah satunya adalah pasti akan ada saja orang yang melihat kita dengan pandangan yang berbeda. Termasuk gak suka dengan kita. Maka nanti biasanya ya saat kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan hilangkan semua hal yang tidak akan mendukung kita untuk berjalan di jalan Allah. Dijauhi sama teman-teman, gak punya circle yang dulunya temenan sekarang jadi enggak, gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita tinggalkan dan itu gak apa-apa. Saat kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, maka nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kamu hilangkan dalam hidupmu. Dan itu pasti.
Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika baginda Nabi meninggalkan Mekah, Allah ganti dengan Madinah? Betul? Bukankah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Mesir, kemudian Allah gantikan dengan Palestina? Jadi semua yang bergerak menuju Allah, karena Allah, untuk Allah, pasti Allah akan gantikan dengan pengganti yang lebih baik. Tinggal pertanyaannya, niat kita, hati kita, tujuannya apa? Kalau bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Kalau bukan karena Allah, siap-siap menderita. Bunda sayang bisa ngaji begini, karena siapa? Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, betul nggak? Semua ada waktunya, semua ada masanya, tinggal bergantungnya sama Allah saja. Selama Allah jadi tujuannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Maka ada satu doa, Kak Firni dan semua yang sedang berjalan di jalan Allah, ada satu doa, satu zikir, kalau bisa dibacakan dan diamalkan zikir ini agar hati kita terus terpaut sama Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Di hati kita hanya Allah, cahaya kita cahaya Rasulullah, dan perjalanan kita perjalanan karena Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Kak Firni bisa menerima apapun yang Allah takdirkan. Semakin kita belajar menerima, semakin Allah menerima kebaikan kita. Termasuk apapun. Pasangan yang mungkin berbeda dengan kita, teman-teman yang mungkin beda dengan kita, gak apa-apa. Beda itu boleh, marah jangan. Beda itu boleh, berantem jangan. Betul? Beda pilihan boleh? Beda pemikiran boleh? Beda pendapat boleh? Beda pendapatan? Boleh. Boleh, betul? Pelangi itu jadi indah karena warnanya sama atau beda? Kalau warnanya sama menjadi tak indah lagi. Maka kadang dalam hidup, ya begitulah. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang cinta, ada yang benci. People come and go, betul? Belajar aja nyenengin Allah, bukan nyenengin manusia. Kalau Allah udah senang, semuanya pasti akan bahagia. Mudah-mudahan Kak Firni istiqomah dan Allah jaga terus dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang ingin ditenangkan hatinya? Silakan. Boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Mustikawati dari Majelis Taklim Al-Ittihadiyah Cilegon, Banten. Ada sedikit saya yang mau utarakan pada AA. Saya mempunyai dua orang anak putra dan satu anak putri. Selanjutnya anak saya yang pertama ini dari 2025 bulan Mei jatuhnya. Anak itu mengikuti sertifikasi untuk lamaran kerja. Ini yang saya bingungkan, apa anak ini entah gimana gitu ya. Sampai detik ini anak saya tuh istilahnya nggak ada kontak
Saya udah berusaha kemana-kemana, ke ustadz udah, ke lapor polisian udah. Saya tahajud hampir ya tiap malam, saya duha, saya lakukan, saya sholat tobat, sholat ya istilahnya saya kerjakan Pak Ustadz. Ya saya kadang-kadang ada pengajian setiap malam Jumat saya adakan. Ada pengajian bapak-bapak saya istilahnya ya saya undang gitu Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Pak Ustadz ya, saya minta dukungannya dari Pak Ustadz supaya anak saya ini diluluhkan hatinya. Udah 1 tahun lebih tak ada kabar, tak ada berita Pak Ustadz. Ini foto anak saya, barangkali ada yang Siapa melihat. namanya? Andika Yoga Pradana. Andika, coba ibu bilang ke kamera, mungkin kalau ada yang menemukan atau ibu mau bilang apa sama Andika, silahkan pakai mic. Iya. Tolong ya siapa saja rekan-rekan yoga barangkali ada yang melihat atau teman-temannya atau di tempat kerjaan entah di mana, saya tolong minta informasinya, menghubungi nomor saya yang ada di sini 0877 18 66 3930. Baik. Minta tolong infonya. Udah 1 tahun lebih tak kunjung datang, tak ada kabar, tak ada berita dari sini. Saya tuh selalu apa mau makan tuh ingetnya anak, melihat foto yang di dinding itu selalu nangis. Kadang-kadang saya tahajud tuh Pak Ustadz, nangis sendiri di rumah, nggak ada orang, nggak ada siapa. Mungkin ibu mau bilang sesuatu sama anak ibu, kalau anak ibu nonton, ibu mau bilang apa? Yoga, tolong ya, mama kangen, mama rindu. Kamu anak yang tertua, pulang Mama nggak minta apa-apa, pulang. Kalau nggak cepat nginformasiin mama, kasihan mama. Mama merindukanmu. Bunda, ada 2 yang ingin Ahilman sampaikan. 1, kita harus terus belajar jadi orang tua ya. Belajar terus jadi ayah, belajar terus jadi ibu. Dan kalau bisa harus pandai memilah-milih kata-kata kita terhadap anak kita. Khawatirnya anak kita pernah terluka karena ucapan kita, sehingga membuat mereka pergi meninggalkan rumah karena saking kesal dan marahnya terhadap sikap orang tua. Tapi juga yang kedua, untuk setiap anak yang mungkin pernah terluka sama orang tua, belajar ya untuk menyiapkan ruang di hati, memaafkan kesalahan orang tua. Jangan lantas pergi ketika engkau pernah dilukai, jangan lantas menghilang saat engkau pernah dilukai. Bicara pelan-pelan, ngobrol pelan-pelan. Kita berharap semoga anak ibu tetap sehat. Semoga anak ibu tetap dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin butuh waktu, harus mereda segalanya. Semoga dengan kajian hati hari ini ada solusi yang terbaik yang bisa ibu dapatkan. Ibu terus berdoa, terus mencari, bisa hubungi yang berwajib agar bisa dibantu lebih cepat barangkali. Dan semoga siapapun yang melihat bisa mengabarkan kepada yang bersangkutan. Insya Allah ada jawaban terbaik dari perasaan yang ibu hadirkan. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Kajian hati. Tenangkan hati. Masya Allah Ustadz tadi setelah menjawab untuk menenangkan para hati jamaah yang ada di sini. Sekarang kita akan menjawab, memberikan kesempatan para jamaah yang ada di media sosial kajian hati. Sudah ada di sini yang mendm kita hari ini nih Ustadz nih. Tanya Ustadz dari Umi.lala. Ustadz, kalau lagi sholat inget kompor belum dimatiin. Baiknya tetap lanjutin sholat atau matiin kompor dulu. Silakan Ustadz. Masya Allah. Bunda,
Ayo jawab, lanjut sholat atau matiin kompor? Jawabannya tergantung. Kalau kita ngerasa bahwa kompor yang belum dimatiin itu, kalau nggak dimatiin berbahaya, akan ada madorot dan malah menjadi masalah yang besar di waktu yang akan datang, maka batalkan sholatnya, kemudian matikan kompor. Tapi jika dirasa kompor itu masih aman-aman saja, dan juga mungkin masih ada orang di dapur itu yang bisa memperhatikan, maka selesaikan sholatnya sampai kemudian nanti kompornya ada yang matikan sendiri karena ada orang yang masih ada di sana. Tapi kalau pilihannya pada dua tersebut tinggal dilihat, tapi kalau lebih spesifik dan adanya madorot yang dihindarkan, maka batalkan sholatnya kemudian matikan kompornya. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, tutup semua kekurangan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Allah, jangan wafatkan kami sebelum siap bekal kami. Maka ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami nanti dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Saling menguatkan, saling memaafkan. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk pemirsa di rumah. Akhir kata, Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati, Tenangkan hati. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.